Ada 3 sumber mata air di situ. Jadi 3 sumber mata air di situ tuh ngebentuk triangle. Oh, kayak segitiga. Iya, ngebentuk segitiga. Jadi di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Dan kebetulan salah satu belik itu tuh ada di belakang rumah saya. Karena di bambu-bambu itu lebih sering muncul kunti kalau di situ. Kunti. Nah, gua nggak ngomongin lu, orang ngomongin desa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue ngedatangin salah satu narasumber yang jauh banget cuy, yaitu dari daerah Lampung nih. Pokoknya ini spesial banget dah gue datangin, dan beliau ini tuh sampai jauh-jauh gitu kan, dari Lampung sampai rela buat kesini gitu kan. Ya, dan ceritanya tuh Lea tuh mau nyeritain tentang kampungnya, dan itu tuh serem banget nih. Dan buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue, yaitu samsul.1010. Gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen gosip horor. Gosip horor dimulai. Oke Jay, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu sama narasumber yang ada di sebelah kita nih. Halo Bang. Halo Bang, kenalan lagi kita Bang. Namanya siapa Bang? Ferdi Bang. Dari mana nih Bang? Dari Lampung, Lampung kebetulan. mananya? Lampung di Kabupaten Pringsewu. Mungkin Pringsewu. ada penonton abang yang satu kabupaten nama saya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Pokoknya daerah orang Jawa pokoknya. Kesibukannya apa Bang sekarang Bang? Aduh, kesibukan. Bingung saya kalau ditanya kesibukan. Saya nggak punya kesibukan sekarang. Ya berarti nyibukin diri lah ya. Mencari kesibukan. Iya. Nah, gue denger tuh lu punya cerita tentang kampung lu tuh Bang. Jadi kayak gimana tuh Bang? Jadi kan Lampung, gua kan tinggal di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu itu tuh hampir mayoritas masyarakatnya dari transmigrasi dari Jawa. Di zamannya Bapak Presiden yang lalu kan. Jadi kan gua tinggal di salah satu kabupaten di Lampung, itu Kabupaten Pringsewu, yang hampir mayoritas penduduknya itu penduduk transmigrasi yang kebetulan bersuku Jawa. Ada juga Sunda, Bali ada semuanya, tapi hampir mayoritasnya Jawa. Gue tinggal di salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya itu suku Jawa. Itu pun nggak cuman berpengaruh dengan lingkungan situ, bahkan bangunan-bangunan rumahnya pun hampir kayak desa-desa di Jawa Bang. Oh iya. Kampung gue dulu mungkin namanya agak lucu sih. Kampung gue dulu tuh namanya Gunung Tepus. Oh, Gunung Tepus. Gue sejarahnya juga nggak tahu tuh. Mungkin ada sebuah gunung di situ, tapi Tepus itu artinya apa gue nggak tahu. Pokoknya gue taunya namanya Gunung Tepus, yang sekarang jadi Desa Agung Timur kalau sekarang. Di desa gue itu ada 3 tempat keramat. Satunya? 3. Gue bingung Bang ngebahasa Indonesiainnya. Kalau bahasa Jawanya tuh namanya belek. Belek tuh dia mata air di sebuah cekungan gitu Bang. Oh iya. Tahu nggak sih? Iya. Nah pokoknya kalau bahasa Indonesia gue nggak tahu, tapi kalau bahasa Jawanya, bahasa gua sama orang sekitar tuh namanya belek. Nah belek itu tuh ada 3 sumber mata air di situ. Jadi 3 sumber mata air di situ tuh ngebentuk triangle. Oh, kayak segitiga. Iya, ngebentuk segitiga. Jadi di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Dan kebetulan salah satu belek itu tuh ada di belakang rumah saya. Dan kebetulan lagi di mata air itu tuh mata air yang keluar dari sebuah pohon gede. Nah, pohon gede itu tuh jadi gerbang Bang di situ. Pohon apaan itu? Nggak tahu gua kalau pohonnya jenis pohon apa, gua nggak tahu. Tapi pohonnya kalau 10 orang begini, 10 orang dewasa gini nih nggak cukup. Meluk itu nggak bisa? Nggak bisa. Karena emang gede banget pohon itu. Dan juru kuncinya tuh tetangga gua pas, samping rumah pas itu juru kunci pohon itu. Kata orang situ tuh emang di situ tuh gerbangnya, kata juru kuncinya juga gerbangnya. Jadi triangle itu tuh muterin badan ular Bang.
muterin badan ular. Jadi badan ular tuh muterin triangle itu tuh. Padahal itu jaraknya jauh-jauh banget. Karena ngebentuk segitiga makanya disebutnya triangle. Dan di itu kan gerbangnya jadinya ketemu ekor sama kepala karena ularnya kan segitiga. Di badannya tuh yang depan rumah kakek buyut. Emang nggak tahu keluarga gue seneng banget kayak bikin rumah di tempat-tempat angker kayak. Jadi gue ngedeskripsiin tempatnya dulu aja ya. Jadi badannya tuh di mata air kedua itu tepatnya tuh di depan rumah kakek itu tuh ada sawah-sawah agak ngejurang gitu dia, agak di cekungan. Nah di situ mata airnya. Di atasnya tuh yang ngelilingin atasnya tuh pohon-pohon bambu. Jadi pohon-pohon bambu ngelilingin mata air itu. Itu termasuk yang paling, kalau gerbang agak adem. Nah di situ tuh yang bagian paling panasnya tuh. Bagian paling panas. Bagian paling panas yang paling sering orang dapat gangguan di situ tuh. Nah ada lagi yang di ujung. Di ujung tuh ya masih bagian badan sih, karena kan dia ngebentuk segitiga. Bagian badan itu juga kalau di situ udah nggak terlalu ngeri karena udah banyak perumahan, banyak rumah. Jadi hawanya tuh ya biasa aja karena udah banyak penduduknya. Jadi kan udah kalah mungkin ya energinya dari manusia sama energi yang di situ tuh. Nah itu ngebentuk segitiga. Yang di depan rumah kakek itu sering banget kecelakaan di situ. Kecelakaan apa? Kecelakaan motor gak jelas tiba-tiba mogok. Kayak gitu bang di situ. Setannya iseng kalau di situ. Asli setannya ngeselin gitu. Karena di bambu-bambu itu lebih sering muncul kunti kalau di situ. Kunti. Apaan itu? Nah, gua nggak ngomongin lo, orang ngomongin desa gua. Lebih sering muncul kunti di situ. Sering kunti gelayutan di bambu-bambu. Di pohon bambu. Yang lebih sering ketemu tuh bukan orang dewasa, anak-anak kecil yang lebih sering ketemu di situ. Anak-anak kecil kan kalau di kampung tuh kan kalau maghrib pasti anak-anak kecil ngajinya di musola kan. Iya. Semuanya tuh udah itu kayak langganan banget anak-anak kecil. Sampai kadang tuh ada yang saking takutnya lewat situ sampai muter jalan biar nggak lewat situ tuh. Biar nggak lewat situ. Di situ tuh sering banget muncul kuntilanak di situ. Kan di depan pohon bambu ada gorong-gorong tempat duduk dari dari cor-coran. Ya beton gitu loh, tempat duduk gitu. Emang dibikin kayak gitu buat tengahnya kan saluran air tuh, yang ngebuang airnya ke arah mata air itu tuh. Kalau hujan kan. Di situ tuh kalau malam sering banget itu ada cewek cantik. Cewek cantik berambut panjang berbaju putih. Cewek-cewek kesepian banyak banget situ orang lewat. Kalau gue sendiri sih gue belum pernah yang ngerasain. Cuman emang banyak banget cerita kayak gitu. Orang lewat tiba-tiba ada yang lagi kalau orang Jawa ngomongnya ungkang-ungkang. Oh iya, cang-cangnya gini. Nah, gitu. Jadi nunduk gitu. Kalau orang lewat ditegur gitu nggak nengok, dia tetap kayak gini. Jadi kan orang juga takut ya. Iyalah. Ini siapa ini di bambu-bambu malam-malam ungkang-ungkang cewek kan. Itu. Jadi kalau di kampung tuh sekalinya ada orang ngeliat kayak gitu kan, namanya kampung ruang lingkupnya kecil tuh. Jadi beritanya ngesebar tuh cepet banget. Entah itu jadi sugesti masyarakat di situ, jadi banyak yang sering ngeliat kayak gitu. Oh, ngeliat penampakan. Jadi jatuhnya jadi kayak teror. Oh iya. Iya, karena satu orang yang ngelihat, akhirnya cerita sana sini, semuanya denger ceritanya, akhirnya semuanya ikut ngelihat. Iya. Jadi sampai terkenal tuh teror kunti kesepian. Teror kunti kesepian. Iya bang, teror kunti kesepian. Hampir pokoknya tiap malam tuh pasti ada aja cerita baru yang ketemu kunti di situ. Saking ya mungkin sugesti mungkin ya. Karena beritanya cepat nyebar, orang-orang dengar jadinya teror terusan. Akhirnya ya itu yang juru kunci samping rumah gua, dia tirakat mindahin Mbak Kunti itu biar nggak di situ. Jadi ditaruh yang di belakang rumah gue itu tuh yang mata air pertama tuh yang gerbangnya itu. Nah dipulangin ke situ.
ada ritual-ritual. Gue sendiri nggak tahu ya, karena gue nggak mau nanya-nanya juga, nggak mau tahu juga, itu urusan beliau kan. Beliaunya juga udah almarhum sekarang, jadi sama beliau dipindahin ke situ, dibalikin ke situ. Jadi pokoknya di antara triangle itu kalau misalnya udah terjadi teror, pasti beliau itu yang turun. Yang turun mindahin, balikin ke gerbangnya lagi. Sampai sekarang itu pohonnya tuh masih bener-bener pohon tua. Pohon apaan sih? Gue penasaran. Gua nggak tahu kalau pohon apaan. Pohon beringin lu tahu kan? Tahu, tapi bukan pohon beringin. Oh, bukan pohon beringin. Bukan pohon beringin. Itu pohonnya gede banget emang. Dulu tuh sempat viral juga bang pohon itu. Ada ekspedisi horor juga di situ. Jadi sempat viral juga di apa? Yang mediasi gitu, orang-orang kesurupan gitulah. Banyak emang nyeritain itu sejarahnya, cuman gua nggak tahu juga sih, karena gua nggak mau cari tahu, karena gimana bang, di belakang rumah gua kalau gua takut sejarahnya jadi gua takut dong nanti. Iyalah, iya. Seberani apa sih gua kalau sampai gua tahu sejarahnya pohon itu isinya apa aja. Gua juga tahu lu penakutnya kayak gimana. Makanya bang, gua saking takut pohon itu ya, karena saking gedenya, beda kecamatan kelihatan pohonnya bang. Anjir. Ibaratnya nih ya, gue di sini nih di Pondok Bahar, itu sampai Petukangan. Anjir. Sampai Petukangan masih kelihatan pohon. Makanya tuh ekspedisi horor tuh karena ngeliat pohon itu ada di mana, dicari saking jauhnya sampai ngadain ekspedisi itu tuh buat. Ternyata emang itu izin dulu sama juru kuncinya. Soalnya kalau dia langsung ke situ takut, juru kuncinya malah takutnya nggak kuat, kalah energi sama yang di situ, soalnya itu kan gerbang tuh, apa aja keluarnya dari situ kan. Jadi tuh saking gedenya tuh pohon, jadi dari jarak jauh pun kelihatan. Soalnya gue juga penasaran tuh, akhirnya gue buktiin sendiri. Lah iya ya, kata gue kelihatan pohonnya, kata gue. Padahal itu pohon di belakang rumah gue, dan itu emang jauh banget bang, gue jalannya tuh buat biar ya kayak nggak normal aja. Itu bukan di dataran tinggi bang, walaupun di dataran tinggi itu tetap bakal nyaru dengan pohon-pohon lain, tapi itu nggak, bener-bener kayak itu pohon sendiri, kelihatan sendiri gitu, kayak gagah sendiri gitu tuh pohon tuh saking gedenya tuh. Makanya kampung gua tuh termasuk kampung yang disakralin karena ada triangle itu tuh. Di tengah-tengahnya tuh, di tengah-tengah triangle itu tuh banyak banget namanya desa Jawa yang hampir penduduknya dibilang kejawen, nggak kejawen, dibilang kejawen punya agama. Ya orang Jawa gimana sih, pasti kan dia punya ritual kan, walaupun dia tidak semua orang Jawa. Iya, tidak semua orang Jawa seperti itu. Gua disclaimer dulu nih, gua takut soalnya. Gua disclaimer, tapi kan mau bukan rahasia, bukan apa udah ya? Jadi rahasia iya, bukan umum jadi rahasia lah. lagi, udah rahasia umum. Kalau orang Jawa zaman dulu pasti punya pegangannya. Jadi ya kampung gua tuh waktu dulu masih banyak sesepuh-sesepuhnya yang masih ada, belum pulang ke Yang Maha Kuasa. Ya termasuk kampung yang dibilang adem nggak adem, dibilang panas nggak panas. Suasana itunya loh. Karena kan pasti mereka punya di belakangnya tuh punya itunya masing-masing kan. Kalau kodam-kodamnya mereka tuh mereka bisa ngontrol. Hantu-hantu yang kroco-kroco itu tuh yang suka ngeselin tuh. Oh iya, yang suka nampak-nampakin. Iya, ya. yang suka nampak-nampakin. Kalau orang zaman dulu ya setahu gua kodam-kodam mereka tuh bener-bener yang bisa ngejaga mereka, bukan kayak kuntilanak jadi kodam, bukan kayak emang macan atau dari kerajaan ini. Pasti kan kayak gitu tuh kodam-kodam sesepuh-sesepuh dulu tuh di kampung gua. Nah, yang mungkin yang kroco-kroco ini mau ganggu ke rumah-rumah tuh kan udah punya kodamnya masing-masing tuh, nggak kuat, jadi tinggalnya tuh di tempat-tempat yang kotor, kayak pabrik, sekolahan. Di pabrik itu tuh gue inget banget dulu ada Pocong. Yoi. Soalnya gue pernah tuh balik haji. Itu umur lu berapa? Hah? Umur lu berapa? Aduh, umur berapa ya? Sekitar belasan lah. Oh, belasan. Masih sekolah lah Masih ya. sekolah, masih SD gue bang. Masih SD. Masih SD.
masih rajin ngaji ke musola. Iya. Jadi rajin ngaji ke musola. Cucu kiai. Jangan gitu bang, berat gua kalau dibilang cucu kiai bak kelakuan kayak gini. Ya pokoknya zaman gua masih kalau nggak ngaji kena pecut lah. Gua berangkat ngaji ke musola. Gue emang kalau pulang kan ngelewatin pabrik. Ngelewatin pabrik. Gue inget banget tuh di bawah tumpukan padi kering. Nah di bawah tumpukan padi kering ada kayak lontong. Jongkok. Iya, duduk di atas tumpukan padi. Oh, di jeraminya. Iya, bukan karung padi yang mau digiling besok. Oh, iya. Ditumpuk kan. Jadi gue kira tuh karung. Tapi kok goyang-goyang, mukanya gelap sih, Bang. Namanya bocil. Gue dibilang ada rasa penasaran pengen tahu, tapi lebih gede rasa takut ya, Bang. Jadi gue perhatiin dulu tuh kok karung gerak-gerak, kata gue. Gerak-gerak kan, kalau karung gabah kan gede-gede kan. Tuh kok ramping karungnya, terus panjang. Mana buluk banget. Mukanya sih gak kelihatan, mukanya gelap kan. Gue sih bersyukur banget itu gak kelihatan mukanya kan. Kalau kelihatan mukanya trauma gue mungkin sampai sekarang. Bersyukur banget itu. Jadi gue liatin aja. Gue berusaha memastikan bahwa itu karung. Tapi akal sehat gue gak bisa menerima kalau itu karung. Jadi kok gerak-gerak. Gue udah dalam hati tuh udah baca-baca apa aja tuh. Namanya anak kecil, yang bisa gue baca ya gue baca pokoknya. Sampai habis itu gue teriak nangis itu, Bang. Udah hampir heboh itu. Lu sendirian apa? Sendirian. Gue balik ngaji, jadi jalur balik gue tuh menyimpang gitu. Tadinya dari musola gue rame-rame. Temen gue rame yang ke kanan, gue ke kiri. Ke arah rumah gue sendiri. Oh iya. Jadi gue nangis sambil teriak-teriak. Orang akhirnya pada keluar. Kenapa? Ada karung gerak-gerak, kata gue. Akhirnya orang-orang pada ngecek tuh. Gue juga ikut ngecek. Nggak ada apa-apa, sialan. Akhirnya pas ngecek situ ya udah tumpukan karung rata, nggak ada karung ramping duduk, nggak ada. Kata gue, sialan anjing, gue balik ngaji malah disetanin loh. Nggak takut masuk neraka kali disetan. Bangsa tuh gue. Dari situ ada juga, Bang, di desa gue masih banyak kebun. Kebun belakang rumah nenek buyut gue tuh kebun kopi coklat sama pring lagi pakai bahasa Jawa kan gua, sama bambu. Itu waktu masih ada adiknya kakek gua. Di tahun? Aduh, tahunnya udah gua kecil tuh masih 90-an lah. Masih 90. Itu pun gue dapet cerita itu karena gua pas kejadian itu gue masih masih nggak inget lah, ingatan gue udah hilang lah. Jadi diumpetin, Bang. Siapa diumpetin? Pak di gue, Mbah gue jatuhnya manggilnya. Mbah. Adiknya Mbah Kakung. Diumpetin. Kan biasanya kalau diumpetin kan anak kecil ya. Iya. Ini nggak satu orang dewasa. Umur berapa? Umurnya berapa ya? Sekitar 40-an lah. Itu pas diumpetin? Iya. Enggak 40-an, 30-an lebih. 30-an lebih lah, enggak sampai 40. Jadi posisinya tuh menjelang maghrib. Orang Jawa bilang surup lah. Menjelang maghrib pokoknya. Emang kan rawan-rawannya tuh kan gerbang buka tutupnya kan emang menjelang maghrib kan. Nah, mbah gue itu tuh lagi berak, Bang. Berak kalau zaman dulu kan nggak semua orang punya berak yang siram tuh. Iya. Itu masih zaman helikopter lah. Oh iya. Zaman helikopter kan, zaman helikopter yang langsung nyemplung aja. Nggak perlu disiram. Iya, nggak itu galian dia. Pokoknya masih nggak, yang tutupnya masih spanduk kalau sekarang. Kadang-kadang seng. Kalau di tempat di belakang rumah Mbah Buyut gue itu karung tutupnya. Jadi maghrib tuh sama Mbah Buyut, kan tinggalnya sama Mbah Buyut gua. Nih biasanya Mbah gua itu tuh kalau maghrib udah siap-siap mau sholat, kok ini nggak ada. Mbah Buyut gua bingung tuh nyariin. Zaman dulu kan masih senternya sering diculik wewe atau segala macam kan, diumpetin. Akhirnya Mbah Buyut gua ngumpulin orang kampung.
Ngumpulin orang kampung kan, kalau di kampung tuh kalau misalnya diumpetin nabuh-nabuh tuh. Iya, pakai kentongan. Kentongan yang pokoknya nabuh-nabuh aja biar bebeknya joget tuh, biar dari tete. Tapi kan nggak mungkin ya satu orang dewasa disempilin di itu wewe ya. Iya, nggak mungkin sih. Tapi emang mitosnya itu dikentong-kentongin. Jadi diteriak-teriakin, dipanggil-panggilin. Nggak tahu, beliau tuh nggak dengar, padahal jarak jamban sama manggil-manggilin itu tuh nggak jauh, Bang. Paling cuma berapa meter aja. Jadi ngentong sampai maghrib nggak keluarnya apa coba? Mbah gue selesai boker. Orang-orang tuh udah nyariin sekitar jamban itu. Bahkan di jambannya nggak sampai masuk jamban, maksudnya ya logisnya, Bang, kalau kita nyari kan WC helikopter kan ibaratnya pala kita tuh masih kelihatan kan kalau kita di jongkok. Kecuali anak kecil, kalau anak kecil nggak kelihatan, itu satu orang dewasa, Bang, palanya masih kelihatan. Itu tetangga-tetangga udah nyariin sekitar situ, nggak ketemu. Jadi udah maghrib, ibaratnya udah capek lah nyariin kan, udah ngentongnya udah tinggal pasrah sambil orang-orang pinter di situ lagi amalan doa kan. Mbak gua kelar berak dia juga nggak denger ada rame-rame gitu. Jadi datang loh, dia malah bingung, kok rame, katanya, nanya, loh ini rame-rame ada apa? Dalam gue lupa sih Mbak gue jawabnya gimana, tapi kalau gue di situ nyariin jadi malah kayak awkward itu, keadaan awkward gitu. Jadi lihat-lihatan, Mbak gue nanya, ini ada apa, kok rame-rame, pakai bahasa Jawa kan. Ya nyariin kamu. Lah orang saya dari tadi berak di jamban. Akhirnya warga pada ngomong, lah saya tadi muter-muter di situ nggak ada siapa-siapa. Lah emang pada nyariin saya, orang dari tadi nggak ada yang nyariin. Jadi el-elan ujung-ujung ya. Orang ibaratnya gue berak di jamban dari tadi sendiri nggak ada siapa-siapa. Terus warga ngeyel, orang gue tadi juga keliling daerah jamban situ nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lu muncul nanya ada apa rame-rame. Jadi malah kocak jadinya tuh. Yang tadinya udah mencekam gara-gara sama-sama balik ketemu jadinya kocak karena awkward kan. Jadi ada juga emang kalau anak-anak kecil emang sering di situ diumpetin, tapi itu agak anehnya tuh seorang lelaki dewasa. Untuk apa gitu? Untuk apa diumpetin? Gak bisa lunasin juga. Tapi juga itu juga masih belum tahu sih siapa yang ngumpetin kan. Apakah WW atau ada yang makhluk lain kan kita nggak tahu. Cuman kan biasanya WW. Cuma ini kayak gak logisnya, kenapa harus satu manusia dewasa? Apa dengan satu manusia dewasa apa gimana? Kan nggak tahu gua. Kenapa masih banyak anak kecil yang ingin diculik gitu. Masih ada banyak anak kecil yang maghrib masih main bola. Kenapa harus satu orang yang lagi boker ngumpetin? Makanya ada yang jadinya kocak, ada yang jadinya serem. Nah ini gue cerita yang daerah panas itu tuh, yang gerbang apa, yang mata air kedua. Gue nyebutnya mata air kedua aja lah biar gampang diingetnya kan. Itu depan rumah kakek buyut gue. Gue ceritain lagi deh. Jadi ini gue ceritain silsilah keluarga gue dulu nih, takut bingung kan, ini ada nenek buyut, ada kakek buyut, ini rumahnya pisah apa gimana. Jadi nenek buyut gue itu nenek dari keluarga cewek. Kakek buyut gua ini kakek dari keluarga cowok. Jadi emang dua keluarga yang berbeda, makanya rumahnya beda. Nah yang rumah kakek buyut gua ini yang depan yang daerah panas. Kebetulan gua juga nggak tahu ya, ini kata orang sekitar situ, kakek gua tuh salah satu orang pintar. Tahu kan konteks orang pintar itu. Nah salah satu ya untuk bertahan di zaman dulu lah, di zaman penjajahan kan pasti ada kekuatan spiritual tuh udah kayak lumrah deh kayaknya. Nah kakek gue tuh salah satu orang pintar di situ. Jadi emang kebetulan rumah dia tuh apa ya, kalau orang Jawa bilangnya singlu. Singlu tuh hawanya tuh nggak enak. Karena mungkin kan benturan dengan kodam, dengan energi yang ada di mata air kedua kan. Mungkin gue sendiri jujur sampai sekarang gue nggak berani tidur di
rumah kakek gue. Dan rumah kakek gue tuh waktu sebelum direnov seperti sekarang ya, sekarang kan yang nempatin udah bukan kakek gue lagi, udah generasi setelahnya kan rumahnya jadi rumah modern tuh sekarang. Dulu rumah kakek gue itu bangunan lama yang bangunannya tuh menurut gue sangat mengerikan sih. Sebagai gue anak kecil sehat, bangunannya tuh lu masuk rumah ketemu ruang tamu, habis itu masuk lagi ketemu lorong kamar-kamar gitu, dan itu lorong gelap banget. Gede lah rumah orang zaman dulu, tanah tinggal ngambil. Iya. Sekuat lu buka aja dulu. Jadi rumahnya gede emang, rumah lama lah, rumah bangunan lama. Itu tuh masuknya lorong gitu. Masuk lorong dan petak-petak kamar, ada kamar yang nggak ditempatin, ada kamar yang sengaja dikosongin. Gua nggak tahu ya itu untuk apa, karena posisi gue dulu masih kecil, mungkin untuk narok segala jenis itu apa pusakanya mungkin ya. Gue nggak tahu juga, gue nggak nanya-nanya juga karena takutnya malah gue pengen tahu, nanti gue terjerumus di situ. Kayak udah nggak perlu deh, gue nggak perlu tahu itu. Jadi di situ tuh ada apa ya, ingon-ingonan tuh bahasa Indonesia, peliharaan lah. Ya gak peliharaan sih, ada anak kecil yang tidak kasat mata. Anak kecil salah satu yang sering banget nongol di rumah kakek. Kayak tuyul apa gitu? Enggak kayak tuyul, beneran anak kecil aja gitu. Enggak tuyul. Cewek sama cowok. Gue lupa namanya siapa. Gue pokoknya udah nggak inget namanya siapa. Yang itu tuh pokoknya dari kakek gue punya anak pertama dari istri keempat. Anak pertama dari istri keempat itu yang kayak nerusin ngasuh tuh anak-anak itu, yang kebetulan itu kan masuknya mbah gue juga kan jatuhnya kan, karena adiknya kakung gue udah almarhum juga. Itu yang nerusin, gue sering diceritain sama dia. Karena gue juga dulu masih kecil sering ketemu sama si anak kecil itu. Makanya sampai sekarang gue nggak berani tidur di situ. Anak kecil itu tuh biasanya keluarnya di atas jam 10. Mulai mainan. Jam 10 malam. Mulai mainan, lari-lari, nembus tembok. Anjir, nembus tembok. Ya, Bang. Gua yang sebagai anak kecil gimana nggak takut coba ngeliat kayak gitu. Tapi tampangnya serem gak sih? Enggak. Normal anak kecil. Enggak pucet, enggak. Kalau warna kulit seperti yang setan didefinisiin lah, dibilang kayak kulit manusia, enggak. Pucet tapi enggak terlalu, kalau pucet banget kan agak ngeri ya. Iya. Itu kayak biasa aja gitu. Jadi kayak biasa aja, karena mungkin diurus ya. Gue juga nggak tahu cara ngurusnya seperti apa. Pokoknya diurus aja. Diurus, jadi sering banget dulu pas malam. Gue masih belum terlalu takut dengan hal itu, masih kecil. Kalau ya masih kecil kan kita ngikut orang tua ngikut nginep situ, ya gue nginep situ kan. Tapi gue nggak pernah bisa tidur. Gue selalu minta pulang. Karena rumah gue kan nggak terlalu jauh. Entah jam berapapun kalau mereka udah keluar, ya walaupun mungkin dia ngajak main gue kan, karena gue seumuran kan di masa itu. Cuman kan gue manusia anjir. Gue takut tiba-tiba dia lari. Ya kali diajarin nembus tembok, cuy. Ya nembus tembok mah pala gue benjol. Jadi lari-lari dia di lorong gelap. Namanya rumah zaman dulu kan, gue tinggal di desa di Lampung kan, listrik belum itu kan, belum rata lah ibaratnya. Belum rata, jadi beneran lampu tuh masih lampu yang kalau bangun tidur hidung hitam. Iya, hitam semua. Nah itu gimana lu? Lari di lorong, ketawa-ketawa, siapa yang nggak takut? Jadi dia beneran lari kayak anak kecil yang sedang bermain gitu. Gue nggak inget namanya. Ada 4 orang soalnya. Oh, ada 4 anak kecil. 4 anak kecil. 4 anak kecil tuh cowoknya 3, ceweknya 1. Mbah lu tahu? Ya kan gimana mbah gua nggak tahu, orang yang miara dia. Oh, yang miara dia. Miara kayak begituan dong. Miara kambing enak bisa jual. Gua nggak tahu. Pokoknya gua tahu secara udah abu-abu sih ingatan gua karena gua masih kecil lah. Pokoknya dulu tuh 3 anak itu tuh
ibaratnya sering kena bully di mata air kedua, karena kan anak kecil energinya nggak terlalu kuat kan, kalah sama yang monsternya lah ibaratnya. Akhirnya diambil sama mbah gua, dibawa pulang ke rumah. Ya udah itu jadi tempat main. Dibilang piaraannya nggak piaraan, dibilang anak nggak nampak, nggak semua orang bisa ngelihat dia kan. Tapi suka kalau kayak kata orang kan ya, ini mah kata orang, kayak orang miara tuyul harus dikasih ini. Enggak. Ini nggak dikasih apa-apa. Bunga. Dia suka wangi-wangian bunga, makanya di rumah kakek gue banyak nanam bunga. Oh. Kayak taman bang, rumah kakek buyut gue tuh. Beneran kayak taman, banyak banget macam bunga di situ. Seneng nyium wangi-wangian dia. Kalau makan nggak pernah dikasih makan sih setahu gua, mbah gua nggak pernah bikin sesajen soalnya. Walaupun punya kayak gitu, walaupun dengan kodam-kodam yang gua nggak ngerti, nggak pernah bikin sesajen. Kalau kata mbah gua, kalau lu mau ngikut gua ngikut, tapi gua nggak ngasih makan. Oh gitu. Jadi biar kita yang lebih dominan daripada dianya. Daripada dianya. Kalau mbah gua prinsipnya kayak gitu, ngasih tahu ke gua pun kayak gitu. Kalau lu suatu saat punya barang kayak gitu, jangan sampai lu ngasih makan dia. Kalau dia mau ngikut, biar dia nentuin pilihan. Dia mau ngikut lu, ya udah ngikut aja. Jangan sampai lu ngasih makan, takutnya malah dia yang dominan. Nanti malah jadi banyak mintanya. Kayak gitu kalau kata mbah gua. Jadi itu diambil itu yang 4 anak kecil itu tuh yang paling sering, mungkin dia saking bahagianya mungkin ya, karena selama ini tertindas mungkin dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Dia punya tempat bermain, banyak taman. Pokoknya di rumah tuh nggak semuanya ngelihat, nggak semuanya ngerasain. Beberapa orang mungkin karena dulu gue masih kecil, kepekaan gue terhadap hal seperti itu kan masih kuat kan. Jadi gue kalau di situ paling sering ngelihat lagi lari-lari, ketawa-tawa, senyum ke gua bang. Berarti kalau sekarang udah dewasa kali Cuk. Kan kalau kayak gitu kan nggak bisa tumbuh bang. Ya siapa tahu. Sampai sekarang gua kemarin pas almarhum yang anak pertamanya mbah gua dari istri keempat itu masih ada, gua nanya masih ada nggak, masih katanya masih. Gua tanya juga udah dewasa atau gimana, masih berbentuk anak kecil. Kapan lu terakhir ke rumah? Hah? Ke rumah kakek lu? Terakhir pas nenek buyut gua yang istri keempat itu meninggal. Oh. Tapi ngomong-ngomong, beliau masih ada nggak? Siapa tuh? Kakek lu itu? Kakek gua udah lama meninggal bang. Oh, udah almarhum. Makanya kan yang nerusin si anak pertama yang dari istri keempat itu. Oh iya. Tapi sampai sekarang gua nggak pernah berani tidur di rumah kakek buyut gua. Jadi gini bang, ketika lu belum tidur masih biasa aja. Tapi ketika lu merem, kayak banyak banget tekanan. Kayak entah, energinya tuh terlalu banyak menurut gua. Jadi kayak lu merem nih ngerasain di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kayak rame banget itu rumah bang. Tapi ketika lu melek, nggak ada apa-apa. Gue sering ngerasain itu, makanya gue nggak pernah berani tidur di situ tuh karena mungkin energi gue kalah dengan energi mereka. Jadi dari kecil emang gue nggak pernah mau tidur di situ. Soalnya pas gue kecil rumah itu lebih serem. Setelah gue agak dewasa, agak gede, kakek gue udah nggak ada, rumah itu udah ditempatin oleh anaknya, direnov jadi rumah modern seperti umumnya lah, seperti rumah gedongan seperti umumnya di kampung. Tapi suasananya nggak berubah. Rumahnya doang yang berubah. Suasananya nggak berubah karena mungkin ya deketan dengan itu tadi mata air kedua itu tadi. Mata air kedua kan emang di situ tuh kayak kalau kata orang pintar tuh banyak banget makhluk-makhluk yang kuat di situ, yang manusia gede lah, manusia hitam berbulu. Banyak banget di situ yang wewe kayak badan ulernya juga. Ya, udah sarang demit lah intinya. Iya, udah sarang demitnya tuh di situ. Kalau yang di belakang rumah pohon gede itu kan cuman kayak gerbang mereka pulangnya aja kalau pagi. Dan gue paling kocak tuh pas nenek gue cerita bang. Jadi bukan nenek yang itu anak pertama dari kakek buyut. Nenek satu lah sebutannya, nenek satu lah. Saking banyaknya keluarga gue bang di situ, jadi gue bingung ntar ngomongin. Nenek satu, jadi nenek satu tuh yang udah almarhum itu gue
nenek satu itu tuh jadi nenek yang paling sayang sama gua. Oh iya. Bahkan sampai gua dewasa pun gua kayak masih sering disisirin, mandi disiapin ganti. Jadi emang paling sayang tuh sama gua kebetulan tuh. Jadi gua diceritain orang nenek gua tuh dia kalau gabut duduk di gorong-gorong yang mata air kedua. Jadi pernah suatu malam nenek satu itu tuh dikasih daun sama makhluk situ. Makhluk situ pakai baju kerajaan. Dia waktu duduk di situ sendirian tengah malam, dikasih daun buat apa? Ternyata itu daun untuk pintu akses. VIP akses lah bang katanya. VIP akses. Iya, VIP akses masuk kerajaan. Jadi di malam-malam tertentu. Oh iya. Jadi buat pintu akses biar lu bisa keluar masuk. Jadi bukan masuk doang nggak bisa keluar. Buat lu keluar masuk. Jadi kalau malam satu suro tirakat. Apa ya? Bertapa lah ya bahasa kita malah ya. Nenek gua tuh, nenek kesatu itu tuh kalau malam satu suro pokoknya dia menyendiri. Entah daunnya itu diapain gua nggak ngerti. Pokoknya setelahnya pasti cerita. Gua pasti kepo. Cerita. Jadi ada di mata air kedua itu tuh ntar kebuka sebuah gerbang gede. Di situ ada kayak kerajaan lagi ngadain pesta. Oh. Cuman dipesenin, udah sebelumnya udah dipesenin sama juru kunci di situ, kalau dikasih makan jangan mau lu terima, tapi nggak usah dimakan. Jadi lu udah kalau emang lu mau masuk ke situ ngikutin aja pesta mereka, yang penting jangan ada yang lu makan aja. Jadi emang kerajaan bang di situ ada raja yang lagi berpesta tiap malam satu suro, karena malam satu suro terkenal malam sakral kan. Jadi ada entah itu halusinasinya nenek kesatu kan juga nggak bisa gue buktiin ya, karena gue nggak tahu, itu cuma cerita beliau. Jadi emang ada gerbang gede gitu, tiba-tiba dia masuk aja ngikut pesta, tiba-tiba bajunya tuh udah berubah kayak baju kerajaan, ngikut kerajaan di situ gitu, ya, gitu. Ikut baju pesta di situ, baju kerajaan gitu. Jadi emang ada kerajaan gedenya di situ. Hampir pokoknya tiap malam-malam sakral kayak malam Jumat. Jadi nenek gue tuh suka gabut. Kalau gabut kalau kita kan gabut ke pantai, ini mah enggak, gabut ke kerajaan tiap malam tertentu. Kan malam, kalau orang Jawa kan malam-malam panas tuh, malam-malam enggak enak lah ya. Malam-malam enggak enak tuh hari Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon. Nah, kalau nenek pertama itu gabut di antara dua malam itu, dia udah main ke kerajaan dia. Coba lu bayangin, main ke kerajaan. Sebelum main ke kerajaan kemana dulu coba? Pamitan sama 4 bocil itu dulu. Iya bang, kocak lu bang. Mau main kerajaan ya. Gua aja ngakak lu kalau diceritain. Aduh, gue pengen percaya. Emang tepatnya serem. Gua ngerasain energi situ, tapi kalau gua nggak percaya gimana? Ceritanya lucu. Jadi iya. Anjir, gua kalau gabut kayak ke pantai loh, ini ke kerajaan anjir. Jadi emang beliau dikasih daun berbentuk daun. Daun apaan kalau lo tahu? Gua nggak tahu bang kalau daunnya daun apaan. Jadi apa ya? Daunnya tuh cabangnya tuh ketemu semua, temu ros. Nggak sih yang kalau daun tuh kan kayak ada cabang-cabangnya ini. Nah itu cabangnya ketemu semua. Oh iya. Ketemu ros gitu. Nah itu untuk VIP akses ya. Gue aja buset lu mau masuk ke kerajaan aja udah VIP akses. Gue pernah ditawarin soalnya bang, kalau kamu mau ikut ayo tapi jangan sampai lepas pegangan. Aduh gue nggak punya nyali untuk melakukan itu sayangnya. Serius bang, sumpah gue pernah ditawarin. Karena gue paling banyak nanya kan kalau dia cerita hal itu kan. Lu penasaran apa gimana? Apa pengen beneran tahu? Kalau pengen beneran tahu, lu kumpulin dulu keberanian lu, ikut gua. Tapi syaratnya jangan sampai lepas pegangan dari gua. Iya, ntar udah di sono lu nggak dilepas sama nenek lu dilepas. Iya, di sono pergi lu katanya. Ketemu selir yang cakep lagi kan. Ya, mikirnya selir yang cakep janji. Tapi almarhum kakek lu punya istri berapa emang? Apaan? Almarhum kakek. Isian. Istri. Oh, istri 4.
Banyak bener doyan. Wah nggak tahu gue, namanya orang dulu sih. Iya sih, nah kalau orang dulu tuh ya. kayak lumrah sih kayak gitu. Anaknya berapa? Banyak. Anjir. Gue kalau suruh ngitung gue nggak tahu. Gue taunya banyak. Banyak. Gue taunya banyak. Sekarang yang tadi nenek satu ya, itu berarti kan istri pertama dong. Paling gede umur anaknya berapa sekarang? Paling gede kalau yang sekarang yang masih hidup ya. Yang masih hidup terus berapa ya? 40-an kali, 40-50-an. 45-an. Shit, Yang iya. sepuh-sepuhnya udah. Oh, udah meninggal semua. Soalnya yang paling tua tuh Mbah Kakung gua. Oh, Mbak Kakung lu. Itu dari istri pertama, anak pertama. Itu udah meninggal. Mbah Kakung gua kodamnya macan kebetulan. Gue jadi pengen ngomongin cucu kiai, jadi kagak mau. Ini gue ngomongin dari keluarga dari emak gue ya. Dari Kalau dari bapak kan spiritualis kan, Iya, gue nggak berani ke sana. Iya. Gue nggak berani, janganlah, jangan. Kalau ke sana jangan. Kalau yang sini gue masih berani. Udah gini banget soalnya sama gue. Lah berarti sama yang ngono nggak begini dong. Kalau sama sono begini, cuman kan begininya gue taat. Image gue terlalu baik kalau di sana. Ya, pengen banget gue bongkar di sini. Kalau bisa keluarga gue yang dari sana jangan menonton. Jadi gue lebih banyak cerita kayak gitu tuh kalau dari nenek pertama itu, dari yang nenek itu tuh, karena emang itu salah satu nenek yang paling sayang sama gue. Kebetulan dia mungkin pewaris. Ada yang kocak lagi bang, jadi 4 anak kecil itu kalau kan dia mulai keluar tuh jam 10-an ke atas. Jadi nenek pertama itu kalau tidur digangguin. Digangguin gimana? Diajak main. Oh, Diajak main. Jadi ya nenek gue mau gak mau nemenin. Jadi pagi udah nggak tidur, malam digangguin 4 bocil ini. Tapi nenek gue emang dasarnya seneng anak kecil. Jadi mainan. Gue nggak tahu kenapa gue lupa nama-namanya. Gue udah dikasih tau. Bisa lupa Banget itu nama-namanya tuh. Jadi ada yang salah satu namanya nama Belanda. Oh. Iya. Yang cewek itu nama Belanda. Gue lupa namanya. Yang 3 pribumi Jawa. Yang satu tuh noni lah, tapi masih anak kecil. Oh, masih anak kecil. Tapi sekarang rumahnya udah bagus lah ya. Rumahnya udah bagus tapi dan pohon itu masih ada. Pohon masih ada. Masih berdiri tegap sampai sekarang. Masih ada. Gua kalau itu tuh pohon itu kelihatan banget dari toilet gua, Bang. Toilet rumah. Jarak dari rumah lu ke situ tuh jauh nggak sih? Jarak rumah gua dari pohon. Nah. Paling 200-an meter. Oh, 200-an. Soalnya rumah gua ini belakang rumah, terus kebun rambutan, turun dikit udah mata air itu. Jadi kelihatan banget emang dari toilet tuh. Dan kalau siang sih biasa aja sih ngeliat situ. Biasa aja. Tapi kalau malam nggak tahu kenapa, mungkin sugesti aja ya, karena cerita masyarakat. Karena udah makin kemakan cerita kan, serem jadinya serem kebentuk terus. Kalau gua sih di pohon itu belum pernah ngeliat apapun ya. Karena ya mungkin dia tahu gua orang situ. Yang apa hubungannya kemarin? Tapi emang yang sering ngeliatin kayak penampakan bukan masyarakat situ. Kayak orang pendatang gitu. Orang yang rumahnya jauh dari tempat itu. Oh, iya. Mungkin itu baiknya mereka mungkin ya. Karena kan ibaratnya gue tinggal di sini, yang gue netepin di sini setiap hari kan. Masa ya mau diganggu juga? Ya kan nampakin belum tentu ganggu, Cuk. Ganggu, Bang. Kalau Ganggu nampakin mata. sama orang yang berani mah ya aja. Gue aja ngencing. Makanya gue punya kebiasaan sampai sekarang ngencing depan rumah tuh ya gara-gara itu. Demi Allah, Bang, gue dari kecil, Bang. Jadi kecil gue masih ngencing di toilet. Mungkin lama-lama mak gue kesel ya. Tiap malam gue mau ngencing kan gue bangunin mak gue kan. Gue nggak berani ngencing sendiri. Udah ngencing depan rumah aja, ya nggak kelihatan. Soalnya mak gue tuh tahu gue takut ngeliat pohon itu. Oh, iya. Jadi mak gue, udah lu ngencing depan aja lah, depan rumah aja. Akhirnya kebentuk tuh sampai sekarang. Lu kalau tahu gue di mana-mana, jarang gue kalau malam ngencing di toilet. Gue ngeri banget itu kalau misalkan di Pari, kayaknya depan rumah Pak Arif pesing ya anjir. Gue ngecingnya itu di depan banget, di bawah tiang listrik. Langganan gue itu tempat ngencing. Anjir. Padahal di toilet gak ada apa-apa kan, toiletnya dalam rumah. Iya, kagak ada. Karena udah kebiasaan dari kecil. Karena rasa takut gue terlalu tinggi sepertinya. Bisa-bisanya.
ngomong doang cucu kiai Ya. keturunan dari ini tapi penakut ya namanya juga hidup lah ya. Kadang nggak hidup. Ya jadi ya silsilah keluarga tidak bisa jadi jaminan Nggak lu bisa berani lah ya. Nggak bisa jadi jaminan, kan kakek gua yang kiai bukan gua. Tapi lu kadang-kadang bawa cucu kiai nih. Pembelaan aja, pembelaan buat gua aja. Kalau gua lagi tersudutkan, gua punya counter. Gua punya counter. Padahal mah kakek gua sialan, cucu gua kayak gini lagi. Padahal cucunya amburadul. Aduh, parah banget dah, parah. Tapi ya keren lah ceritanya, dan itu pun tentang pengalaman dari kampungnya Bang Ferdi ini ya. Dan menurut gua keren lah, karena memang kalau cerita-cerita zaman dulu tuh memang lebih epic sih daripada cerita sekarang. Karena kan cerita sekarang tuh lebih kegerus, lu main gadget, jarang main kemana, dan sekarang pun rumah-rumah udah kayak saling rapet gitu kan. Udah nggak terlalu serem-serem lah, paling yang seremnya ya serem paling takut sama begal dan lain-lain. Dan buat lu yang pengen kenal sama Bang Ferdi, nanti gue cantumin Instagramnya di bawah nih. Buat lu yang pengen kepo-kepo gitu kan, lu bisa kepoin lah. Lu bisa tanya sendiri, siapa tahu ada yang rumahnya dekat di Lampung juga kan. Lu bisa kepo-kepoin gitu kan, walaupun kemarin ada yang kepo ke dia. Batuk gua aja. Ya udah cuy, gue Samsul dari channel Mister Horror undur diri, dan Bang Ferdi juga undur diri. Ya udah ya, pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.